Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua jemaat Tuhan. Kita bersukacita atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya, edisi Kamis 5 November 2020. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu yang boleh kami alami, yang Kau boleh membangunkan dengan tubuh yang sehat, dan untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini, kami akan melandasi dengan firman kebenaran-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Sebab itu Tuhan, yang Kau datang mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yaitu dari Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes hambanya, yaitu Wahyu 8 ayatnya yang ke-13. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul keempat, Sangkakala yang pertama. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celakalah, celakalah, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Tema dari pembacaan kita ini adalah bunyi sangkakala. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik atau kitab nubuatan yang terdiri dari 22 pasal, 404 ayat. Tema dan hal penting isi kitab Wahyu adalah penglihatan dan 7 jemaat kerajaan 1000 tahun, langit baru, Yerusalem baru, kedatangan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos kepada 7 jemaat, yaitu kepada jemaat di Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan Laodikia. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, burung nasar yang diungkapkan dalam pembacaan kita adalah burung yang mematikan. Adalah burung yang ketika menangkap daripada mangsanya, dia akan membantai dan mencabik-cabik tangkapannya. Ini adalah gambaran atau simbol pengkhianatan umat Tuhan, dan tentu ini sangat mengerikan, dan itu akan pasti terjadi bagi kita umat Tuhan pada akhir zaman. Kata celakalah yang diucapkan 3 kali adalah berhubungan dengan penganiayaan, penghakiman, dan kematian bagi umat Tuhan yang tidak bertobat, yang tetap berkanjang dalam dosanya. Jadi ketika kita tetap ada dalam dosa yang kita berbuat dan tidak datang dengan tulus ikhlas mengaku di hadapan Tuhan, maka kita akan dicampakkan ke dalam api neraka pada akhirnya nanti. Bunyi sangkakala adalah tanda kedatangan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menjemput umatnya yang tetap setia beriman kepada Yesus Kristus walaupun dianiaya dan ditindas. Karena itu jemaat Tuhan, siap sedialah, karena Tuhan pasti datang. Hiduplah dalam kekudusan, menyembahlah dalam roh dan kebenaran kepada Yesus Kristus. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, karena kedatangan Tuhan adalah membawa damai sejahtera yang penting hidup dalam kekudusan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita menjalani hidup ini hanya dalam tuntunan kasih kemurahan anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di tengah-tengah keluarga, yang ada dalam persekutuan. Dia setiap saat hadir untuk menjaga dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini.
akan menjadi penuntun dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami mengamini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam hidup karunia Tuhan hari ini. Ini kami datang bermohon hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.